Dengan demikian, berapa banyak orang-orang NU yang telah terpapar virus Khawarij. Nah, ini pernyataan-pernyataan menurut saya kontraproduktif. Sebaiknya persoalan nasab pertama memang kembalikan kepada sisi aslinya sebagai sebuah kajian. Hadis Nabi itu saja dikaji. Apalagi ini adalah sosok wujud anjing gereng. Wih, terlalu serius saya. Mohon maaf, makan rebe berupa jin biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bincang-bincang berkaitan dengan kajian nasab, di mana beberapa episode yang lalu kami telah menayangkan banyak hal terkait pula dengan dukungan para profesor yang kiai atau kiai yang profesor atas apa yang telah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan semakin menyeruak. Berikut juga dengan adanya pembelokan-pembelokan sejarah. Namun belakangan ini juga muncul sesuatu yang mengagetkan saya. Satu di antaranya apa yang menimpa Dr. Saleh Al-Bashari yang sudah pernah kami ulas di sini ya. Kemudian juga hal-hal lainnya. Namun demikian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai orang yang melakukan kajian itu sendiri terkait dengan Roh Isyam, terkait dengan orang tua, sebagaimana Quran mengajarkan kita tetap harus hormat kepada orang tua. Namun di sisi lain, apabila apa yang disampaikan oleh orang tua itu katakanlah tidak benar, ya kita tidak boleh juga mengikuti. Dalam pengertian kita berimbang di sini. Tawassutiyah kalau di dalam istilah NU. Artinya bahwa kita tidak sejalan dengan orang tua, tetapi janganlah membenci orang tua. Waduh, kayak terlalu serius saya. Santai dulu. Kebetulan konten ini saya buat pada hari Kamis sore menjelang malam Jumat. Nah, saya mendapatkan rebe. Pinter kampung kayak ngerebe. Rebenya Tacin Selamat. Ini namanya Tacin Selamat. Mohon izin saya nyobain sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya ya, beras, kemudian hijaunya ini hijau NU ya. Hijau ini bukan pakai kusumbo, bukan pewarna buatan, tapi dari daun pandan suri, pandan rawe kalau nggak salah, yang biasanya juga dikasih santan. Santan adalah intisari, dan mari kita bahas intisari persoalan ini sehingga persoalan nasab tidak keluar jalurnya, tidak membuahkan pertengkaran, melainkan membuahkan pencerahan. Sekali lagi saya nyobain setelah ada santannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan pamer makanan, ini adalah bagian dari merawat budaya ya sahabat-sahabatku sekalian. Saya perlihatkan dan bahkan pernah kami tayangkan secara utuh terkait dengan jin selamat atau bubur selamat. Itu adalah doa-doa filosofi. Selain ya sedekah itu adalah taradul bala dan sebagainya, kemudian warna yang digunakan hijau royo sama dengan NU, kemudian santan adalah saripati yang warnanya putih. Itu doa filosofi, dan saya yakin itu sudah ada sejak mula. Mungkin dari sebelum kedatangan Wali Songo atau diislamisasi ketika Wali Songo sudah menyebarkan Islam secara masif di Nusantara, sehingga substansi secara keagamaannya sampai, kemudian secara makna filosofinya juga sampai. Hal lain, sahabat-sahabatku sekalian, saya masih tertarik ingin mengomentari dari apa yang ditulis oleh sahabat kami Bapak Kiai Mukhlas Sarkun ya. Beliau ini dulu pernah menjadi redaktur majalah Risalah PBNU. Sekarang beliau ada di JATMI, Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabaroh Indonesia, yang mana tulisan Kang Mukhlas, saya biasa menyapanya, itu dimuat di duta.co yang sebagiannya telah kami ulas beberapa waktu lalu. Kenapa saya tertarik mengulas? Karena ini juga agak dedek ya, berkenaan dengan Khawarij.
Sebab ketika saya analisa apa yang disampaikan oleh Kang Mukhlas dengan menafsiri dari apa yang disampaikan oleh Rais Am PBNU Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam salah satu acara di Jawa Timur, bahwa benarkah pembegal nasab terindikasi Khawarij? Memahami pidato Rais Am PBNU. Khawarij ya bagi orang-orang NU sudah sangat paham. Sejak MI sudah kita diajarkan tentang beberapa paham yang tidak boleh kita ada di dalamnya. Kita harus masuk di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya hadisnya yang sering dipakai itu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Padahal ada yang lain kan, taraktu fikum amraini, taraktu fikum amraini, kitabullah wa itrah ahli baiti, dan seterusnya, dan beberapa hal lainnya. Di sini mengindikasikan bahwa orang-orang NU kalau demikian itu banyak yang Khawarij. Kenapa? Karena dalam diskusi kami dengan Dr. Kiai Haji Ubaidillah, beliau mengatakan bahwa kajian Kiai Iman itu adalah arus utama kaum Nahdien, arus utama warga NU. Ini sudah pernah kami tayangkan pernyataan beliau. Kalau yang belum silakan melihatnya. Sementara orang-orang yang sejalan dengan kajian Kiai Iman terindikasi Khawarij. Biar nggak panjang saya akan bacakan saja. Belakangan ini ramai soal pernyataan Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar yang menyebut bahwa kelompok yang membangun narasi dan konsolidasi dalam rangka pembatalan nasab klan Ba'alwi itu terpapar Khawarij. Benarkah demikian? Coba kita lihat, coba kita telaah lebih jauh. Pertama, telah ijma dalam kurung Naqabah berbagai negara bahwa nasab klan Ba'alawi ini sambung. Sementara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan membatalkan nasabnya. Artinya menyalahi ijma. Maka mereka telah keluar dari ijma. Sementara PBNU dasar pijakan Al-Quran, Sunnah, Nabi, ijma, dan kias. Di sini sebenarnya sudah blunter ya. Yang ijma itu bagaimana? Dan NU ingat di sini Quran, hadis, kemudian ijma dan kias. Itu dalam penentuan pengambilan atau istimbat hukum fikih atau mungkin yang lain. Ada istilah ijma. Maka sesuatu hal itu kalau tidak ijma tidak dipakai. Apakah yang disampaikan Pak Kiai Rais Am itu sebuah ijma? Saya tidak tahu. Saya lanjut saja. Yang kedua, mereka ulama muktabar yang memiliki otoritas keilmuan seperti Ibnu Hajar dan ulama nasab kelas dunia juga punya otoritas sebagai ahli sejarah seperti Buya Hamka, ulama seperti Prof. Quraish Shihab, termasuk juga Gus Dur. Mereka mempunyai otoritas keilmuan dan tidak membatalkan. Ini yang sering saya katakan, tidak membatalkan itu bukan berarti mengesahkan. Karena tidak membatalkan itu karena pertama bisa karena husnudzon, dan karena belum ada sesuatu yang melatar belakangi sehingga dilakukan kajian. Yang kedua, karena memang sama sekali tidak tahu. Yang ketiga, bisa karena doktrin. Nah, kalau ulama-ulama yang disebut oleh Kang Mukhlas dalam tulisannya ini, saya tidak tahu pada bagian mana beliau ini. Tetapi yang pasti dari 4 ulama yang disebut mulai Ibnu Hajar sampai Gus Dur, saya belum pernah mendapatkan informasi atau tulisan di mana beliau-beliau ini menetapkan Habaib atau Ba'alwi sebagai zuriyah Nabi. Kalau penyebutan mungkin dengan sebutan Sayyid dan sebagainya. Ini yang harus dipilah. Kemudian yang ketiga, struktur PBNU dalam kurung ketua umum dan jajarannya seperti Kiai Haji Fakhrur Razi, juga jajaran Rais Syuriah seperti Kiai Haji Hafifuddin Muhajir tidak membatalkan nasab klan Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imaduddin dan teman-temannya menentang bahkan membuli tokoh-tokoh tersebut. Disinilah maka wajar kemudian mereka dianggap kaum Khawarij keluar dari pendapat struktur PBNU. Ada beberapa kiai disebut tadi ya. Ini gimana ya Kang Mukhlas? Kan katanya tadi harus ijma. Kan belum ada ijma di PBNU. Walaupun sekali lagi tidak membatalkan bukan berarti mengesahkan. Andai pun ada yang mengesahkan, apakah itu sudah ijma struktural PBNU? Kan harus juga lihat di sini, Bos.
Saya lanjut kepada yang keempat. Pesantren-pesantren besar seperti Sarang, Rembang, Lirboyo, Peloso, dan juga pesantrennya Kiai Sukron dan lain-lain tidak membatalkan nasab. Sementara Kiai Haji Muhyiddin dan kawan-kawan meyakini itu tidak tersambung. Inilah yang menjadi indikasi bahwa mereka menjadi khawarij dari komunitas pesantren. Saya yakin Kang Molas tidak melakukan penelitian ke pesantren-pesantren. Jangan-jangan ini membaca dari apa yang pernah beredar dari tulisan santri Lirboyo. Pesantren ribuan, bos. Yang besar-besar juga banyak. Jadi janganlah diambil pinggiran-pinggirannya saja, karena ini tulisan dipublish. Ngapunten Kang ya. Sahabat-sahabatku sekalian, untuk lebih jelasnya dari apa yang ditulis oleh Kiai Mukhlas Sarkun, admin kami biar menaruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar, silakan Anda baca sendiri. Nah, kenapa saya ulas lagi di sini? Karena kalau dikatakan orang-orang yang satu frekuensi dengan Kiai Imad atau yang mendukung kajian Kiai Imad terkait dengan batalnya nasab kaum Ba'alawi terhadap Rasulullah, itu dikatakan terindikasi khawarij. Sementara Dr. Kiai Haji Ubaidillah yang juga kader NU, yang juga pengasuh pondok pesantren, yang juga seorang dosen, mengatakan bahwa kajian Kiai Imad itu adalah arus utama umat NU atau kaum Nahdien. Berarti kalau dengan demikian, berapa banyak orang-orang NU yang telah terpapar virus khawarij. Padahal faham khawarij itu tidak diperbolehkan dalam tubuh NU. Ini bagaimana? Jadi kalau dulu kita masih awal-awal belajar ke NU-an kan diajari beberapa faham. Kita menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabiyah belakangan ya, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Nah, ini pernyataan-pernyataan menurut saya kontraproduktif dan tidak mengenakkan bagi mereka yang ada dalam pemikiran atau frekuensi yang sama dengan Kiai Imad. Menurut hemat saya, sebaiknya persoalan nasab pertama memang kembalikan kepada sisi aslinya sebagai sebuah kajian. Apapun boleh dikaji. Seperti yang awal-awal sering saya sampaikan bahwa hadis Nabi itu saja dikaji. Sehingga nanti hadis yang sudah dikatakan sahih ulama oleh salah satu ulama dikatakan hasan oleh ulama yang lain. Kenapa? Kita jangan skeptis dulu, kita coba lihat apa dan bagaimana. Ternyata karena kehati-hatian ulama itu, di mana satu perkataan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada Nabi ternyata bukan. Ini kan bahaya. Apalagi ini adalah sosok wujud anjing gereng berupa manusia yang dari garis darahnya sinambung. Sementara tidak kemudian melakukan pengakuan-pengakuan. Itu kan hanya oknum. Oknum kok banyak? Ini yang harus dilihat. Andai pun tidak ada oknum Habib yang banyak itu melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yang tidak mencerminkan akhlak Nabi gitu ya. Apakah sama sekali tidak boleh untuk mengkaji sebuah nasab, untuk mengkaji atau meneliti nasab orang-orang yang mengaku zuriyah Nabi? Kan di sini kan hidupnya satu keilmuan. Jadi kalau diputus begitu saja, itu kan sama saja memberangus daya nalar, daya kritis seorang kader NU yang cerdas. Wih, terlalu serius saya. Mohon maaf kepada semuanya, dan mudahan ini ya ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita jangan terlalu tegang. Orang NU itu biasa kekeran tapi gergeran. Ini juga harus serius di dalam penelitian, tetapi di dalam penyikapan santai sajalah. Karena bagaimanapun dalam analisa saya, benar atau tidak, secara umum masyarakat sudah bisa menerima dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Imad. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, mohon maaf jika ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ada titik manfaat yang bisa dipetik dari bincang-bincang virtual yang ringkas ini. Saya akan lanjutkan memakan rebe berupa jin biru. Selamat bermalam Jumat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.